Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pintu Cerita dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika di bawah langit-langit tanah Madinah yang penuh berkah, terdapat satu pria yang menjalani tugasnya dengan penuh ketakutan dan rasa bersalah. Namun bukan semata karena kematian yang menyertainya setiap hari, melainkan karena dosa besar yang tersembunyi dalam dirinya. Inilah kisah seorang penggali kubur yang terjerat dalam perangkap kehendak yang gelap, menjadikan kisahnya sebagai warna hitam yang mencoreng cat putih sejarah. Zaman Rasulullah, tempat di mana cahaya petunjuk ilahi menyinari jalan setiap langkah umat, ternyata juga menjadi saksi bisu tragedi yang tak terduga. Mengapa ia yang seharusnya menjadi penjaga kemurnian akhirat justru terperangkap dalam noda dosa yang melanggar batas kemanusiaan? Seorang penggali kubur di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu subscribe channel ini agar kita dapat selalu belajar serta menyebarkan kebaikan. Sahabat Pintu Cerita yang semoga dirahmati oleh Allah, Alkisah ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini seringkali dilakukan ketika keluarga jenazah sudah meninggalkan kuburan. Untuk menjalankan aksinya, dia gali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama mayat. Dia akan mengambil kain kafan mayat jika kain itu dianggap berharga. Pada suatu hari ada seorang gadis dari Madinah yang sangat cantik jelita telah meninggal dunia. Semasa hidupnya, gadis itu dikenal sebagai gadis yang pandai menjaga aurat dan rajin beribadah. Namun sebelum dia berumah tangga, Allah telah memanggilnya. Pemuda itu pun menggali kubur untuk jenazah seorang gadis itu. Setelah pemakaman itu selesai dan keluarga meninggalkan tempat pemakaman, pemuda itu melakukan aksinya. Ia menggali kembali kuburan gadis itu. Ia mengambil kain kafannya. Namun saat mengambil kain kafan tersebut, matanya terpesona melihat indahnya tubuh sang gadis yang sangat mulus, bagaikan kacang tanah yang masih muda atau yang biasa disebut dengan cenos. Akhirnya Imron pun bangun tak tertahan melihat keindahan tubuh molek sang gadis mayat tersebut. Ia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut sampai puas. Usai menggauli mayat itu, pemuda ini sangat gelisah. Setiap hari menangis dan merasa menyesal telah melakukan perbuatan keji itu. Ia merasa dikejar-kejar bayang-bayang dosa. Setelah berhari-hari di rumah, ia pun memutuskan datang ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Madinah. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, ia bertanya dengan cemas dan sangat berhati-hati. "Apa pendapat Anda jika ada seorang yang berzina?" tanya pemuda itu kepada Umar. "Jika dia sudah menikah, ia akan dihukum rajam sampai mati. Jika ia belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun, jawab Umar dengan tegas. "Lalu bagaimana jika seorang itu menzinahi mayat dan ia belum pernah menikah?" tanya pemuda itu kembali. Kemudian Umar terdiam. Bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan dari pemuda tersebut. "Sungguh keterlaluan, aku tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu?" tanya Umar bin Khattab dengan gusar. "Saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku ini?" Sang pemuda itu pun mulai bimbang dengan wajah yang sangat pucat. Umar terdiam. Ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di dalam masjid pun heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucap salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu. "Di luar masjid saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kudukku berdiri dan ia ingin bertobat dari dosa-dosanya," jawab Umar bin Khattab. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda tadi.
Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah SAW ikut penasaran. "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" tanya Rasulullah. "Aku terlalu banyak dosa, aku takut jika Allah akan marah kepadaku ya Rasul," jawab pemuda itu. "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" tanya Rasulullah SAW. "Tidak ya Rasul, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu," jawab sang pemuda. Rasulullah SAW berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi." "Apakah dosamu sebesar arus?" tanya Rasulullah dengan penasaran. "Saya kira lebih besar dari itu ya Rasul," jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. "Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku," pinta sang Rasul. "Sungguh aku malu untuk mengatakannya," jawab pemuda itu. "Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu," bujuk Rasulullah SAW. Pemuda itu pun terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. "7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam aku menggali kuburnya lalu kubuka kain kafannya. Awalnya aku hanya ingin mengambil kain kafannya dan meninggalkannya. Tetapi syahwat saya bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinahi mayat itu sampai aku puas ya Rasul. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Namun beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata kepadaku, 'Sungguh celaka engkau wahai anak muda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang beri tuntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku.' Mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah SAW sangat marah. Seketika itu berdiri dan berkata, 'Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini.' Sang pemuda lalu keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Padahal sebenarnya dia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuan. Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis jadi-jadinya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosanya. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua itu sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah SAW sebagai utusannya. Setelah 40 hari berlalu, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan di dalam gua seadanya. Setiap saat ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia ini dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh aku tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" tanya Jibril. "Hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah SAW.
Apakah engkau yang menerima tobat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Tanya malaikat Jibril. Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan, jawab Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya, kata malaikat Jibril. Bersamaan kejadian tersebut lalu turunlah surat Ali Imran ayat 135 yang artinya, demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Selanjutnya Rasulullah SAW pun memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Dan tak berselang lama pemuda ini pun meninggal dunia. Kisah ini pun dimuat dalam kitab Duratun Nasihin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat seiman, sahabat pintu cerita yang semoga dirahmati oleh Allah, kita menyadari betapa rapuhnya manusia di bawah bayang-bayang dosa. Dalam setiap tragedi ada pelajaran berharga. Semoga kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan ketakwaan. Mari kita terus berusaha menjadi manusia yang berjalan di atas jejak petunjuk ilahi, sehingga setiap langkah kita menerangi kegelapan sejarah dengan cahaya kebaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe channel ini agar kita dapat selalu belajar serta menyebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.